Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di program obrolan santai di program Les Inggris Galusia. Pada kesempatan hari ini tanggal berapa ini? 31 Januari 2023 ya. Saya sekarang sedang ada di sebuah desa, namanya Desa Nangkot, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Ini suasana desanya ya, cukup sepi karena siang hari, ini jam 1 lebih ya. Sekarang kita mau main ke rumah Mbak Via. Mbak Via ini adalah seorang mahasiswi di Universitas Diponegoro, namun sekarang lagi liburan, jadi saya menawarkan kepada yang bersangkutan untuk ya diajak ngobrol-ngobrol seputar bahasa Inggris begitu ya. Ini suasana rumahnya ya. Di depannya nih ada pohon duren. Wih, mantep nih. Durennya gede-gede nih kan. Tuh ada yang durian montong kalau nggak salah ini. Oke, kita langsung aja ya ketemu dengan Mbak Via. Ini salah satu masjid ya. Jadi rumahnya itu di sebelah masjid ini. Masjid apa namanya saya nggak tahu ini. Tapi buat Jumatan ini ya. Seperti ini. Oke. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah di rumah Mbak Via ini ya. Orangnya udah di depan saya, udah siap untuk ngobrol santai bareng saya ya. Mau ngobrolin apa aja ikuti terus ya. Oke, ini dia. Ini dia Mbak Via nih. Nah, ini dia Mbak Via ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Via, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah, safe and sound. How about you? Oh, fine, alhamdulillah ya. So, ya, mungkin untuk pertama kali, I guess for the first time you have to introduce yourself ya to the subscribers of this channel. Actually, I have channel, namely Les Inggris Segala Usia, and this channel is mostly dedicated for every person that wants to improve their English, especially for making sentences ya. Okay, please introduce yourself. Hello there, it's Via. I'm Diponegoro University student majoring English Literature. Oke, Mbak Via, ya mungkin kita ngobrolnya campur-campur ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitulah, nggak apa-apa, ya santai aja. Oh, goyang-goyang nih. Nggak apa-apa, karena kita ngobrolnya santai, jadi ya awalnya sebenarnya karena kita pengen berbagi informasi juga buat teman-teman yang ada di channel ini, bahwa untuk belajar bahasa Inggris kadang kita butuh motivasi juga dari orang-orang yang sudah pernah belajar bahasa Inggris cukup lama gitu ya. Dan kalau tidak salah, Mbak Via itu kan pernah atau belajar bahasa Inggris sudah dari sejak SD kalau nggak salah ya, betul ya? Ya. Ya, dari SD. Tahun berapa itu Mbak waktu SD-nya ya? Maybe 2010. Oh, 2010. If I'm not mistaken, it's so long time ago. Long time ago ya, oke. Luar biasa nih, saya nanya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Inggris ini. Karena hari ini kita ketemu dengan dari sastra Inggris ya, alhamdulillah. Oke, jadi saya sih kenal Mbak Via mungkin dari tahun berapa tuh ya? Waktu itu kalau nggak salah kelas 6 apa ya? Kelas 6. I think it's 4. Yeah, that's right. Huh? 4. Oh, 4. Maybe. Oh, kelas 4 ya. Oh iya. Mbak Via dulu pernah les bahasa Inggris sama saya ya. Kalau nggak salah pesertanya ada 2 orang, betul ya? Ya. Sama Ruli juga gitu kan, dari SD kalau nggak salah. Saya lupa kelas berapa gitu. Tapi seingat saya waktu itu materinya masih untuk ngejar pelajaran sekolah gitu ya. Okay, so I want to know whether you like English since you were in kindergarten or maybe since in elementary school. Maybe you can tell us. Maybe since elementary school, because I usually see and hear someone who talk or having conversation in English, and I think that's cool, so I want to be like that. Alright then. Ya, teman-teman, jadi Mbak Via ini udah suka bahasa Inggris dari sejak lama gitu ya. Nah, terus kalau nggak salah nih teman-teman semuanya, Mbak Via juga waktu di MTS dulu, MTS-nya MTS Muhammadiyah Kejobong ya. Ya. Ya waktu itu Mbak Via pernah juga ikut sebuah program ke Singapura ya. Saya lupa nama programnya apa.
yeah. Last time when you were in junior high school, you ever uh, you ever what is that, join a program? I don't know the name of the program, but at the time you went to Singapore with some teachers maybe and some students from your school. So what kind of program is that? I think it's not like a student exchange, but it's more like studi banding ya in Indonesia, Okay. because we only live there for 3 days, Mhm. but yeah, we have a lot of experience there. Okay, you have a lot of experiences there. So, do you think that to be the participant of that program needs effort or not for you? Pardon me. Do you need efforts Efforts. to be elected to join the Oh, program or not? not. Not really. Uh, Sebenarnya gurunya langsung menawarkan Oh, saya. why? Kenapa gurunya langsung milih Via waktu itu untuk gabung di program tersebut? Actually, I don't know the reason why, but yeah, he Okay, just chose me. okay. um, ya, terus gini, ada nggak sih kira-kira manfaatnya gitu belajar bahasa Inggris, kemudian bisa speak ya, walaupun mungkin nggak panjang banget, nggak apa-apa gitu. Terus pada saat you ke luar negeri, ke Singapura gitu, kira-kira ada nggak kontribusi dari kemampuan bahasa Inggris itu? But yeah, it's a lot Lot, oke. because my English is still bad. Yeah, Oke, no, it's still bad too, but I have improvement. oke. Uh, Apalagi kalau di Singapura itu bahasa Inggrisnya beda ya. Oh, I see. Gimana tuh? Karena Gimana bahasa Inggrisnya? for example ya, in Ah, Singaporean, ah, instead of saying ah. turn on the light please, Oke. they say What? turn on the light can, stuff Oh, like that, I for see, I see. example. So Yeah, yeah, it's yeah, yeah, kind yeah, yeah. of confusing. All right. So it is confusing construction of a language, ya. Mm, Well then, ya, ya tapi itu sebuah pengalaman ya. So yeah. Mbak Via pernah ke Singapura selama 3 hari untuk Mm, program semacam studi banding begitu yeah. ya barangkali ya. Ya mungkin maybe we can call it as study tour ya. Yeah. Okay, Yeah. study tour to It's more Singapore, like and study you tour were elected by the teacher. teacher, to join the program. So how many students at that time joining the program? If I'm not mistaken, about six Okay, six six students. students, yeah. Okay, there were six Yeah. students. Okay, so how did you feel when you the first time came to Singapore? Maybe there was something special in your point of view. Yeah, it's first time I got there. I'm amazed Okay, okay, why? because the country is so clean. Okay. There is no motorcycle Oh, I see. because a motorcycle is more expensive than a car. Hmm. So yeah, Okay. and the public transportation is really good. Hmm. Oke, teman-teman. Jadi di Singapura ternyata kendaraan itu dominasinya mobil ya. Yep. Oke, most of the vehicles are cars, Mm, karena harga sepeda motor di Singapura mahal ya. yep. Ya mungkin karena motornya motor-motor gede barangkali ya. Maybe. Tapi kalau kayak Jupiter gitu atau mungkin Supra gitu nggak ada di sana ya. So mungkin di Singapura itu nggak ada kecelakaan lalu lintas ya. Artinya kendaraan tabrakan, serempetan itu nggak ada kali ya. Oke, so ya oke, kita tidak fokus bicara Singapuranya tapi kita fokus tentang bahasa Inggrisnya. Yep. Jadi so, when you were in Singapore, did you have any opportunity to have a conversation with foreign students, maybe? I think in Mahabodhi School I Uh-huh. have experience because Okay. in Sekolah Indonesia Singapura most Okay. of them are Indonesians, Oh, I so we see. speak Indonesian. Okay, okay, okay. And in Mahabodhi is elementary school. Elementary school. Yeah, I speak a little lah Okay, you speak a little with bit. them. Yeah. Okay, okay, okay. Well, oh yeah. Kemudian after finishing your junior high school, so you continued your study to Purbalingga to senior high school ya. Jadi Yep. setelah lulus dari MTS gitu lanjutnya ke SMA Negeri 2 Purbalingga atau yang disebut dengan Sumanda kalau nggak Yep. ya. Iya, waktu itu mungkin 3 tahun ya. Bukan Yeah. mungkin, pastinya 3 tahun Pasti. ya. 3 tahun, nggak mungkin 4 tahun. Kalau 4 tahun berarti nggak naik dong setahun.
gitu kan. Terus dulu waktu SMA gimana? Pelajaran bahasa Inggris mungkin apa ya, ada kesulitan nggak gitu, atau biasa-biasa aja, atau gampang-gampang aja, gimana tuh? Kesulitan pasti ada ya, Oh ada, apa tapi itu? ya mungkin it's about grammar sih. Oh It's a grammar. basic. Oke oke oke. So you got the problem especially related to Yeah, grammar ya, and speaking and also speaking also. actually. Okay. Did you have to speak in front of the class when you were in senior high school? Ya, my teacher pernah ngasih project untuk Oh, speaking in front of okay. our friends, Okay. but it's basic conversation lah. It's a basic conversation, Yeah. yeah, and you could do well, right? Yeah, I still Okay. can handle it. I see, I see, I see. Okay. And then, okay, I want to know whether English in your senior high school became your favorite subject or not, maybe at the time. Yeah, it's one of my favorite. One of your favorite. What is your reason to make English as one of your favorites? Uh, it's fun Okay. and it's cool Oh, to it's cool. speak English. All right then. Yeah. Because ya zaman sekarang Yeah, we yeah, yeah. have to, not we have to, but we must to be able to We speak must be English. able to speak in English, ya. Baik, baik, baik. Oke, Mbak Via. Terus pertanyaan berikutnya, ini udah masuk ke sesi perkuliahan ini. Ya. Kalau nggak salah, you keterima di Undip itu ngambilnya Fakultas Sastra ya. Ya, sastra, Sastra linguis. dan jurusannya jurusan bahasa Inggris. Nah, Ya. bisa diceritakan kira-kira latar belakang apa yang mendorong you untuk mengambil jurusan itu ya? Okay, maybe you can say in bahasa or in English, up to you. Ya, maybe mix ya. Okay, mix ya. Jadi English department is my second choice Okay. because awalnya pengen ambil ekonomi, tapi ranking di atas saya udah ambil, jadi nggak boleh diambil sama ranking yang di bawahnya. Jadi, and I saw that my English score is naik terus, jadi ya why not lah. Oh gitu. Ya, 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 ya. And I like English too. Oke, oke. Nah, jadi alasannya itu ya, karena you suka aja. Yep. So, ada nggak sekarang? Do you have any kinds of regret maybe inside your heart that finally you took English department as your choice? Ada penyesalan nggak? Aduh, kok kenapa aku ngambil sastra Inggris ya? Gitu. Ada nggak kayak gitu? Actually, there is Ada. regret. Kenapa itu? Because I think bahasa Inggris bisa dipelajari tanpa kuliah. Tanpa kuliah, gitu. Mikirnya gitu sih. Jadi buat teman-teman semuanya yang bukan jurusan bahasa Inggris, apapun bidang Anda, itu artinya Anda bisa mengasah bahasa Inggris di berbagai bidang. Bebas, artinya Anda pun bisa belajar sendiri ya kan? Ya, benar. Bisa otodidak, apalagi sekarang banyak sekali media-media pembelajaran ya, ada YouTube, mungkin ada ya macam-macam lah. Ya, buku-buku tidak harus dibeli gitu, tapi bisa juga pakai e-book dan sebagainya ya. That's right. Oke, baiklah. Tapi kan itu suara hati ya. Kadang-kadang ada penyesalan ya, ya nggak apa-apa. Ya, tapi sekarang udah mulai berdamai. Oh, sekarang udah mulai berdamai. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mau ambil sastra Inggris ini jadi mikir nih, aduh, saya gimana nih gitu. Apalagi kalau nggak salah di sastra Inggris itu banyak banget buku-buku yang harus dibaca ya. Terutama kalau yang jurusannya ngambil apa namanya literatur, itu sastra. Kalau nggak salah kan harus baca novel, baca apa gitu kan. Benar ya. Iya betul. Oke, baik. So, pertanyaan berikutnya nih. Ya, kita baru 14 menit ini. 5 menit lagi. Baik, Mbak Via. Di Sastra Inggris Undip apa namanya? Ya, you kan pasti belajar banyak skill bahasa Inggris ya. Ada mungkin ada speaking atau conversation, ada grammar, ada listening, ada writing, ada apa lagi tuh. Mungkin ada semantik, ada syntax dan sebagainya ya. Oke, di antara sekian banyak mata pelajaran atau mata kuliah, kira-kira mana yang paling disukai dan mana yang agak bikin males gitu? Ada nggak? From the hardest. Yeah, from the bottom of your heart. The most difficult is still grammar. Oh, grammar. Yeah, Oh my it's God. still So you become my problem. Yeah. Because there is a lot of patterns that I must memorize. Okay.
Jadi tata bahasa menjadi problem yang masih dirasakan oleh Mbak Via walaupun sekarang statusnya sudah menjadi mahasiswi di Sastra Inggris Universitas Diponegoro ya. Ya. Oke, ya begitulah adanya. Apalagi kalau barangkali ya, tapi mudah-mudahan walaupun begitu tidak ada rasa benci kepada grammar karena Ya. memang begitulah adanya, dan setiap mahasiswa tentunya berupaya agar bisa lulus ujian grammar dengan baik gitu kan. Karena sebenarnya gini Mbak Via, kayaknya grammar itu lebih digunakan untuk apa ya? Untuk penulisan yang academic writing gitu ya. Betul Writing. ya. Kalau untuk percakapan, do you think that when people speaking, so he or she must use grammar very firmly or not? No. Tidak ya. Oke, jadi tidak harus menggunakan grammar yang ketat gitu ya pada saat berbicara gitu ya. Oke, ya saya doakan lah mudah-mudahan nanti grammar menjadi mudah. Kalau boleh tahu grammar bagian mana tuh yang dirasa susah gitu? Structure. Oh, structure. Tentang apa itu? I forgot. You forgot. But yeah, most of grammar it's difficult. Oke, most of grammar are difficult ya. Oke, mudah-mudahan ini yang nonton video ini tidak menjadi kecil hati ya. Grammar itu menjadi sangat sulit. Intinya nggak usah dipikirin gitu. Setiap orang beda-beda kemampuannya. Betul. Kemampuan orang beda-beda. Tapi yang jelas bahwa untuk percakapan, karena target kita sebenarnya di channel ini Les Inggris Galusia itu sebenarnya bukan menguasai grammar dengan sebaik-baiknya, tidak sama sekali. Tapi kita lebih fokus pada bagaimana agar setiap orang apapun profesinya itu bisa menyusun bahasa Inggris dengan cukup baik lah. Gitu. Cukup baik udah cukup gitu kan, tidak perlu excellent gitu, nggak perlu marvelous kayak kata Jarjit gitu ya, ya kan. Jadi yang penting bisa dan orang lain bisa paham gitu kan. Dan target overallnya itu adalah bahwa setiap orang itu mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya gitu dalam bahasa Inggris tanpa menghafalkan, tapi itu sifatnya brainstorming gitu. Jadi muncul seketika gitu loh ya kan. Berarti menjadi seorang productive speaker ya, pembicara yang produktif. Apa yang mau diomongin langsung dicapin gitu kan. Iya, setuju. Oke, Mbak Via mungkin bisa kasih tips-tips untuk para apa nih subscriber dan penonton di channel Les Inggris Galusia. Kira-kira gimana nih biar bahasa Inggrisnya apa ya bisa improve gitu ya? Silahkan. Untuk mengimprove bahasa Inggris pastinya latihan ya, practice and practice because practice makes perfect. Oh, practice makes perfect ya. Baik. Ya itu pesannya ya. Practice makes perfect. Oke, baik. Nah, terus untuk kedepannya nih kan udah mau lulus nih kayaknya nih, udah semester berapa sekarang nih? 6. Semester 6. Aduh, mungkin 2 semester lagi selesai ya. Oke, target berikutnya ke depan mau kemana kira-kira? Kuliah lagi, menikah, kerja, atau mau apa gitu? Pengennya kuliah lagi S2. Kuliah lagi S2. Di mana itu rencananya? Pengennya kalau ada beasiswa ya keluar. Oh, keluar. Di negara mana? Which country do you want to target? Maybe England. Okay. So you wanna go to England ya? Oke, amin lah, saya doakan. Mbak Via punya cita-cita ke Inggris, mudah-mudahan nanti di sana. So what major do you want to take? Maybe still English. Still English ya? Oke. Berarti nanti pulang akan menjadi seorang linguis barangkali ya, akan menggantikan Noam Chomsky atau siapa tuh? Kalau di Undip dulu tuh ada seorang pakar bahasa ahli linguistik namanya Profesor Dr. Istiati Sutomo, tapi mungkin sekarang udah meninggal ya, udah almarhumah barangkali. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Via bisa menggantikan beliau kalau memang cita-citanya menjadi dosen. If it is not a secret, would you like to tell me what do you want to be someday in the future? Maybe like something like translator. Or maybe lecturer. Oke. Lecturer ya, jadi cita-citanya menjadi seorang dosen ya. Tapi harapan saya sih lebih dari itu gitu. So I want you to build your own university ya. Saya pengen kamu tuh bangun usaha sendiri, and you become the rector maybe, and so you can make many students in Indonesia become much clever than before gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Via atas waktunya ya. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya, bisa diserap oleh siapa saja yang menonton channel ini. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, liburan ini ya. Tanggal berapa masuknya? 13 Februari ya. Oke, berarti udah masuk semester ke 6 itu ya. Semester 6 ya, udah nggak terasa
Ya karena saya nggak ngalamin gitu, nggak kerasa tahu-tahu udah semester 6. Kemarin kayaknya baru SMA, sekarang udah semester 6. Oke, terima kasih Mbak Via, dan saya akhiri ya. Thank Assalamualaikum you for having warahmatullahi me. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Via, mahasiswi sastra Inggris Universitas Diponegoro ya. Kita jumpa lagi pada obrolan yang lain dengan narasumber yang berbeda ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.